Tuh, makanya yang saya bingung ketika saya live malam itu, Bang Rudi Yohanes. Kok Reda ini ngomong-ngomongin masalah donasi, dia bantu enggak, ya kan? Dia bantu enggak, Ibu Sophie aja nggak pernah ngungkit itu. Bahkan Bu Sophie itu, ini bukan berarti saya menjilat Ibu Sophie, enggak. Kan saya bilang, kapanpun Ibu Sophie minta uang itu dikembalikan, saya dikembalikan. Tapi sampai detik ini, Ibu Sophie tidak pernah berbuat seperti itu. Bahkan Ibu Sophie tidak pernah WA saya secara pribadi, harus lab-lab seperti itu. Enggak. Tapi memang karena Reda ini aja, yang mengungkit-ungkit masalah itu. Ya, yang mengungkit-ungkit masalah itu. Ini permasalahan yang sebenarnya. Jadi permasalahan itu, Bang Rudi, itu berawal dari ketika saya dan Bang RK. Nah, yang saya bingung, ketika ada orang naik ke Komal saya itu bebas. Saya naik ke Komal Bang Rudi bebas, saya naik ke Komal RK pun bebas. RK naik ke Komal saya bebas, saya naik ke Komal siapapun bebas. Karena apa? Saya tidak punya masalah dengan siapapun. Semua itu keluarga saya, semua itu satu tubuh di dalam Kristus. Itu menurut saya. Ya, makanya yang saya rada-rada kesel itu kemarin, kok Reda ini bantu enggak, ya kan? Bantu enggak, kok malah ngungkit-ngungkit masalah uang. Itu kenapa? Yang bantu aja nggak ada WA saya, yang bantu aja nggak ada marah dengan saya. Itu karena memang saya sama RK dari dulu itu, bahkan saya menganggap RK itu saudara saya. Ya, saya menganggap Bang RK itu saudara saya. Ya, jadi saya cuma mau meluruskan ini Bang Rudi biar tidak menjadi bola liar. Ya, jadi permasalahan sebenarnya itu Bang. Dari waktu saya sama Bang RK itu ngobrol. Dan memang ada narasi saya yang saya akui, saya buat teman-teman Kristen di bawah jangan masuk ke komal-komal gosip, nggak perlu. Kalian masuk ke komal-komal pengajaran aja, kalian masuk ke komal-komal debat, itu aja daripada kalian menggosip. Nah, itu yang saya sampaikan. Tapi kalau Bang Rudi menyangkut pautkan masalah Ibu Sophie, mohon maaf. Saya katakan lagi, saya dibantu bukan berarti ada orang setel saya. Bahkan ketika suatu saat saya punya masalah dengan Ibu Sophie, saya nggak takut untuk itu. Ya, saya tidak takut untuk itu. Karena apa? Saya yakin Ibu Sophie bantu saya juga bukan karena ingin menyetel saya. Buktinya sampai detik ini Ibu Sophie belum ada ngomong apapun. Tapi seandainya pahitnya, Ibu Sophie ngomongin masalah uang yang dibantu, kapanpun kami siap untuk kembalikan itu. Ya, bahkan saya udah katakan, saya masih punya motor 2 di belakang. Motor saya sanggup saya jual 1 untuk mengembalikan itu. Tapi puji Tuhan sampai detik ini Ibu Sophie tidak ada statement macam-macam. Dan masalah Reda ngomongin itu, saya rasa nggak ada sangkut pautnya sama Ibu Sophie. Karena itu memang yang terjadi, Bang. Ya, karena itu memang yang terjadi. Yang terjadi ya seperti itu. Nah, saya juga ngomong jangan masuk ke komal-komal gosip tanpa saya menyebutkan satu komal. Tiba-tiba ada yang panas. Itu aja. Bahkan saya mau di blacklist. Saya katakan berulang kali, silahkan blacklist saya. Silahkan nggak usah bantu saya. 2,5 tahun saya berdiri bukan karena hebat saya, bukan karena kuat saya, tapi karena Tuhan Yesus pelihara hidup saya. Tuhan Yesus yang menguatkan saya. Dan apapun yang terjadi di depan sana, saya yakin dan percaya, selai di rambut saya tidak akan pernah terjatuh tanpa seizin Tuhan. Ya, jadi itu permasalahan yang ada ya Bang Rudi. Bukan aku membantah Bang Rudi nih, enggak nih. Aku harus fair di sini. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selama ini aku tidak punya masalah. Iya, gak apa-apa, santai aja. Kita semua berpendapat bisa. Ada lagi Bang Oki yang mau disampaikan? Kalau saya ini pesan saya terakhir sebelum Bang Oki turun. Hati-hati sama Lani Ekowati. Dari dulu saya sudah tahu sifat busuknya. Semua yang pernah didonasikannya tak satu pun yang lepas. Semua diungkit. Mulai dari Ki Ahmad, mulai dari si Coki, mulai si Rere, mulai dari WAFM, mulai dari si Bom-Bom, siapapun itu akan dia ungkit terus. Itulah biadabnya kelompok itu. Herder tidak akan mau mencampuri urusan majikannya, itu yang pasti. Majikan Herder ini ada 2, Lani Ekowati dan Edi Stipu. Ternyata sekarang Herder menggonggong mengenai Bang Oki, itu pasti diperintahkan Lani Ekowati. Menurut praduga saya. Karena Lani Ekowati ini orang biadab. Dia bisa bermain ini. Tanpa Oki sadari. Memang dia tidak menelpon Oki. Tapi disuruhnya tangan orang lain. Kan sudah aku bilang. Ini mafia rohani ini semua. Bahkan dia berani mengatakan. Ada tokoh di Indonesia. Ketua Sinode Besar. Membiayai dia untuk menginjak Al-Quran. Ini harus diselidiki polisi nih.
Siapa tokoh itu? Kalau saya udah tahu saya siapa. Ya, praduga saya loh. Karena insting saya dari dulu berbicara itu. Setiap orang itu menelepon dia ketakutan. Nah, itu Bang Oki. Silakan, kalau ada yang mau tambah lagi. Terakhir. Dikit. Ya, itu kan praduga Bang Rudi ya, tetapi fakta yang terjadi seperti yang saya sampaikan, kenapa masalah itu timbul, itu seperti yang saya sampaikan ya. Itu Bang Rudi boleh berpraduga, tetapi fakta yang sebenarnya itu yang terjadi kemarin, kenapa Ibu Reda tiba-tiba ngomong itu. Dan saya juga udah nggak mau ngambil pusing masalah itu, silahkan aja ngomongin saya. Bahkan ketika saya dikatakan 2,5 tahun ini makan dari hasil PKPK, saya masih mau jualan nasi goreng kok. Itu saya masih ada usaha kok, dan saya mau capek untuk cari uang ya. Bang Rudi, salam. Ya, Salam. Tuhan Yesus memberkati kita Terima semua. kasih Bang Oki, semangat terus. Tuhan Yesus memberkati Bang Oki. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih Bang Oki. Iya. Iya udah